Selamat pagi Pak Freddy. Selamat bergabung kembali di data sharing jurnal di Universitas Pembangunan Jaya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Bapak tetap semangat. Ya. Ini adalah sesi kelima, sesi dari paparan yang akan Bapak sampaikan kepada kami. Nggak terasa ya Pak ya, 5 sesi, 5 pertemuan kita sudah sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini menjadi buat kami ke depannya untuk meningkat buat teman-teman lain yang baru menginisiasi. Pak Freddy, mohon maaf, mungkin Pak Edi Purwanto sedang terjebak di kemacetan karena hari ini pagi Senin dan kebetulan juga sudah mulai masuk sekolah. Mungkin nanti langsung mungkin dengan saya aja Mas Heri ya. Nunggu Pak Edi ya. Lalu akan ada penutupan ya Pak Freddy. Ya. Pak Agus untuk sesi kelima ini. Mungkin sepertinya juga dari teman-teman Pak Freddy ada beberapa yang jadwal mengajar pada sesi minggu ke sesi sementara ya. Pak Edi udah datang nih, nanti jadi moderator boleh Pak Edi. Baik, nanti ada Pak Edi ya. Jadi mungkin teman-teman beberapa ada yang mengajar Pak karena jadwalnya adalah synchronize, mungkin nanti menyusul dan juga kita ada beberapa juga yang bisa sambil berkegiatan pagi ini. Sudah ada Mas Heri atau kita mulai saja dulu? Mulai saja dulu nggak apa-apa, ya, nanti dipindahkan ke Pak Edi. Baik Bapak mulai kita sama-sama berdoa buat kita bersama, semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, terbebas dari COVID dan juga kita senantiasa negeri ini segera berakhir masa pandemi ini. Baik, kita mulai berdoa menurut agama dan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Pak Freddy, tanpa berpanjang kata, saya dan waktu dipersilakan Bapak. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Jadi hari ini saya coba berbagi luaran yang akan kita sampaikan bersama-sama ke Kementerian sebagai laporan. Hanya saja karena di sistem itu kuotanya terbatas, jadi luarannya ini saya singkat saja untuk yang ke sistem itu, yang untuk dimasukkan diupload ke sistem, tetapi yang luaran lengkap nanti akan saya buat dan saya akan bagi ke teman-teman untuk mendapatkan masukan. Tapi pagi ini mungkin bisa kita diskusikan sebentar yang luaran singkat yang akan saya upload di sistem itu, karena di sistem kemarin ada pembatasan kuota untuk besar luaran yang dikirim, makanya saya hanya beri yang singkat saja. Tapi nanti yang dilengkap saya akan buat sebaik mungkin, kemudian saya sampaikan ke teman-teman untuk Freddy nggak terputus-putus. Iya, ini kayaknya nggak stabil ini, namanya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Masih Pak, baik Pak. Ya, saya ada share screen, sudah bisa dilihat. Belum tampak Pak. Belum ya? Belum. Sedang proses. Saya ada coba lagi pakai HP ini, kalau memang ini bisa tolong di ini supaya bisa lebih mudah mungkin kalau pakai HP kayaknya. Bantu Pak, mungkin Bapak bisa kirimkan ke WhatsApp, nanti saya bantu untuk share screen.
Belum bisa dilihat ya? Belum muncul, Pak. Belum tampak. Belum kelihatan share screen-nya, Bu? Belum, Pak. Belum tampak. Oke, kalau begitu saya kirim saja ya. Ya, baik. Mungkin ini kayaknya jaringan internetnya kurang stabil di saya. Bentar ya. Pak. Document. Sedang mengirim ini, Bu. Nanti coba dicek Ya, ya di baik, WA. Pak. Nanti ini. Ini sudah hadir Pak Edi. Kayaknya saya sudah Ya, halo Pak. Pak tadi ya kejebak. Terlambat karena macet luar biasa, baru sampai kantor nih Pak Fred. Iya, hari. Tidak apa-apa, Pak. Kami juga baru mulai. Siap, Pak. Sedang mengirim nih Bu Fitri, sabar ya, Ya. karena jaringannya Bapak, Bapak, ya Bapak, kami tunggu Pak. Sambil menunggu mungkin saya, sekalipun nggak share screen, saya jelaskan sedikit. Jadi di bagian pertama itu covernya, kemudian di halaman berikut saya menjelaskan apa itu OJS. Kemudian mengapa harus menggunakan OJS, itu beberapa tips penting yang pada saat presentasi pertama itu saya diskusikan dengan Ibu Bapak. Mungkin sudah Bu Fitri bisa sudah terkirim kayaknya? Ya Pak, ini sudah masuk. Saya coba buka. Ya. Oke, nanti saya izin share. Kita proses. Dalam Word saja, jadi dia bukan dalam PowerPoint. Ya. Ini Pak sudah terlihat. Baik. Ibu. Jadi bagian pertama itu cover, seperti itu saya bikin yang simpel-simpel saja untuk bisa diupload nanti ke sistem, makanya saya nggak terlalu bikin yang ribet. Kemudian yang berikut Bu Fitri. Nah, kemudian halaman berikut itu saya menjelaskan OJS. Itu beberapa kata kunci penting yang saya pikir juga berguna karena dalam pelatihan ini kita mengambil tema penuntun singkat untuk operasional OJS bagi pengelola jurnal ya. Bisa lanjut Bu. Kemudian yang berikut itu peran pengguna situs, kualitas publikasi, dan manajemen penerbitan. Jadi ada beberapa poin penting di sini. Misalnya untuk manajemen situs itu tugasnya IT support dan web admin. Kemudian manajemen jurnal itu tugasnya jurnal manager. Kemudian untuk manajemen penerbitan ada editor, section editor, ada reviewer, copy editor, layout editor, dan proofreader. Sedangkan untuk penilaian akreditasi dilihat melalui citasi, kemudian aplikasi yang kita masukkan ke Arjuna. Sedangkan untuk indeksasi nanti akan terlihat apakah ya indeksasinya rendah, sedang atau tinggi berdasarkan hasil indeksasi maupun akreditasi yang kita usulkan ke Arjuna. Kemudian yang bagian bawah itu ada 7 peran manajemen penerbitan. Dijelaskan sebenarnya ada 7
manajemen penerbitan. Jadi ada penulis, jadi penulis itu nanti tugasnya apa-apa saja, kemudian ada editor, ada section editor, reviewer, copy editor, layout editor, dan proofreader. Jadi ini saya buat singkat karena memang keterbatasan kuota untuk mengupload ke sistem. Tapi nanti di laporan yang lengkap saya akan menjelaskan sedikit rinci dari apa yang digambarkan ini. Kemudian ada jurnal manager, tugasnya apa, author tugasnya apa, kemudian tim editor, reviewer, dan proofreader tugasnya apa. Di halaman berikut minta maaf, ya. Sedangkan di bawahnya itu ada 3 bagian penting, yaitu kelembagaan, infrastruktur, dan manajemen jurnal, yang kesemuanya dibantu untuk melihat bagaimana kualitas dan publikasi serta manajemen penerbitan. Jadi di situ beberapa poin-poin penting yang menunjukkan hubungan keeratan antara kelembagaan, infrastruktur, dan manajemen jurnal. Dan kita bisa lihat di situ bahwa ada kualitas publikasi. Kualitas publikasi itu terdiri dari ruang lingkup, gaya selingkung, manajemen referensi. Kemudian kalau kelembagaan ada lembaga penanggung jawab atau penerbitnya siapa. Kemudian ada editor, reviewer, dan IT support. Ini membantu untuk kelembagaan. Kemudian infrastruktur ini ada software atau OJS yang kita gunakan. Kemudian untuk hardware-nya ada hosting, server, dan backup mirroring. Backup atau mirroring. Sedangkan untuk manajemen jurnal, ya sudah barang tentu pendanaan. Ini berkaitan dengan kalau kita menerapkan fee untuk tulisan yang kita publikasi. Kemudian kinerja juga menentukan manajemen jurnal dari situ, dari statistik akses, kemudian sitasi. Jadi ini menggambarkan sedikit peran OJS dalam manajemen jurnal, tetapi juga sebagai bagian dari kualitas naskah yang kita publikasikan, kualitas publikasi. Kemudian yang terakhir, Ibu, halaman berikut. Nah, jadi ini sebenarnya pelatihan OJS yang kemarin kita lakukan ini sebenarnya alurnya, mulai dari submission sampai dengan publication, ya. Jadi kalau kita lihat ini urut-urutannya seperti ini, karena kalau mau diperjelas satu persatu nanti terlalu besar, tapi nanti di laporan lengkap saya akan menjelaskan. Tetapi ini hanya sekedar menggambarkan bagaimana peranan OJS. Dan disinilah rekor sejak naskah masuk sampai dengan naskah diterbitkan akan terlihat di sini. Nah, jadi harapannya tampilan-tampilan ini akan membantu semua pengelola jurnal, tetapi juga memberikan gambaran bahwa user yang ini tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, sehingga mempermudah nanti dalam pengelolaan jurnal ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, laporan singkat saya yang nanti akan saya upload ke sistem. Kalau ada masukan dari Ibu Bapak bisa disampaikan, tetapi paling tidak ini merupakan gambaran kepada kita betapa OJS itu sangat berperan penting, baik dalam manajemen jurnal maupun dalam kualitas publikasi. Nah, saya kembalikan ke Ibu Fitri, silakan Bu. Saya minta tanggapan kalau ada apa yang perlu ditambahkan, silakan, supaya saya bisa lengkapi pada saat membuat laporan lengkap nanti, ya. Demikian, Bu. Mungkin Pak Edi Purwanto, dipersilakan Bapak untuk memberikan tadi yang disampaikan oleh Pak Freddy. Baik, terima kasih Bu. Gimana Bu? Masukan dan tanggapan yang terkait tadi Pak Freddy sampaikan, Pak, terkait dengan pelaporan dan sebagainya yang tadi disampaikan. Ya, oke, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Jadi mohon maaf ini saya agak ketinggalan ini karena saya sudah berangkat jam 6 lewat dikit tadi. Tapi ternyata macet luar biasa juga ketinggalan. Bapak juga terlewat ya.
pengelola jurnal apa yang akan datang ada ini? Ada yang mau di? Jadi saya Ya Pak. sampaikan ringkasan untuk. Gimana Pak Freddy? Agak terputus-putus ya Pak suaranya. Atau mungkin dari ini, dari Pak Rukman dan kawan-kawan, gimana sudah ada draft belum Pak? Apa maksudnya dalam bentuk ringkasan gitu yang akan di apa namanya? Yang akan di setup di OCS supaya ini. Pak Chan, mungkin ada Pak Chan. Ya. Misalnya apa saja yang sudah ada yang sudah siap untuk di apa setup di OCS. Karena gitu Pak Fedi ya Pak. Pak Freddy terputus ya jaringannya. Ada template-nya, Bu. Pak, ada tadi yang disampaikan. Sebentar saya. Template-nya ada, Bu. Ada Pak, template-nya tadi yang disampaikan Pak Freddy. Nanti saya share di grup, Pak. Atau mau ditampilkan? Boleh, boleh. Tampilin aja, Bu. Ini Pak, kelihatan Pak? Belum, belum. Ini saya tampilkan. Sudah ada Pak Chan? Oke. Inilah. Sudah. Sudah ada, boleh bisa ditampilkan yang punya jurnal. Agak terputus ya, maaf suaranya. Pak Freddy udah jadi tadi belum? Pak Freddy belum Pak, ini sepertinya terkendala jaringan. Ini masih belum. Bisa. Oh sudah, Pak Freddy. Ya Pak Freddy, terima kasih sekali untuk 5 hari ya. 5 hari sudah memberikan banyak hal ya, banyak insight untuk kami khususnya pengelola jurnal maupun yang akan memulai mengelola jurnal dari proses awal kemudian hingga setting kita sudah diajari dan hingga kemudian juga apa-apa saja yang akan kira-kira menjadi pertimbangan untuk penilaian akreditasi. Ini sangat berarti bagi kami Pak. Ya mungkin ke depannya kalau misalnya Bapak masih berkenan ketika data sharing sudah selesai, kalau ada teman-teman misalnya mau konsul bisa Pak ya. Ketika terkendala misalnya di dalam hal menyusun atau setup dari OCS-nya, misalnya bisa sekedar apa namanya tanya-tanya bisa Pak Freddy ya. Siap. Saya pokoknya dengan senang hati. Siap Pak. Juga mungkin media kala nanti kita bisa ya minta masukan-masukan Bapak ketika kita sudah siap untuk ajukan kembali untuk kenaikan sintanya. Terus terang kita masih di bulan-bulan ini memang media kala masih hektik dengan itu Pak,
mau terbitan di bulan September ini, karena ada banyak yang sudah direview, ada berapa belas itu ya. Tapi sampai sekarang belum kembali itu Pak artikelnya. Sementara kita harus publish di bulan September ini. Jadi itu Pak. Dari teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Freddy terkait dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini, khususnya dari 3 jurnal yang akan start. Silahkan, saya kasih kesempatan. Dari Pak Hari, jurnal desain, mungkin ada? Ya, terima kasih Pak Freddy. Saya mau menanyakan saja Pak mengenai ini untuk tim reviewer. Untuk tim reviewer itu kan biasanya lebih banyak atau harus ada yang dari luar ya Pak ya. Tapi kalau komposisinya ternyata kita lebih banyak dari dalam, gimana Pak ya kira-kira Pak? Sebenarnya tidak masalah kalau memang dari dalam yang banyak, tetapi paling tidak harus ada juga keterwakilan dari lembaga lain di luar UPJ gitu. Maksudnya apa? Supaya kelihatan bahwa kita memang objektif gitu. Karena kalau kesemuanya hanya berasal dari dalam UPJ, nanti kemungkinan penulisnya akan bertanya, wah ini kalau reviewernya semua dari UPJ terus gimana ini kan? Ya. Oleh karena itu, kalaupun memang masih lebih banyak dari UPJ ya wajar karena itu kan jurnalnya UPJ. Tetapi seyogianya ada juga keterwakilan dari katakanlah teman-teman yang punya background atau bidang ilmu yang sama dengan jurnal yang diterbitkan. Jadi kalau untuk sementara silakan saja, tidak apa-apa Pak Hari. Tetapi untuk ke depan, apalagi untuk tujuan akreditasi ke peringkat yang lebih tinggi, itu harus menjadi perhatian kita. Karena memang disarankan kalau bisa 50-50, lebih bagus 60-40, atau ya pokoknya yang penting adalah keterwakilan teman-teman dari luar UPJ. Saya kira demikian Pak Hari, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy. Terus kemudian Pak, ya. Ini untuk masalah teknisnya Pak, teknis OJS. Ini kan terkadang kita terkendala sistem dan lain-lain, kontaknya secara pribadi menggunakan email pribadi atau langsung di luar OJS seperti itu Pak. Nah kemudian misalkan setelah dari reviewer atau dari yang mengirim artikelnya kita diskusikan di luar, nah kemudian kita bikin bukan simulasi ya, prosesnya dibalik ke belakang gitu ya. Jadi kita seolah-olah dibikin bukan direkayasa ya, dibikin seperti melalui OJS begitu Pak. Tidak masalah Pak. Jadi contohnya begini, artikel masuk, kemudian kita reviewer, itu kan biasanya melewat sistem ya, melalui OJS. Ya. Nah ini kita lakukan secara tanpa sistem, jadi email pribadi atau ketemu atau WhatsApp gitu ya. Nah, setelah semuanya oke, misalkan revisi apa segala macam seperti itu sudah selesai, kemudian baru kita ikuti alur dari OJS ini seperti itu. Nah, jadi tujuannya supaya tidak terlalu lama di OJS ini begitu Pak. Jadi kita selesaikan dulu di luar OJS, setelah oke semua baru kita masukin ke OJS, prosedurnya seperti itu. Bisa saja seperti itu Pak. Tetapi kalau bisa saya saran, setiap selesai satu tahapan langsung di OJS kan, maksudnya langsung ke sistem. Seandainya seperti ini ya, misalnya penulis memang mengirim via sistem ya, kemudian editor mengirimkan kepada reviewer via sistem, tetapi reviewer mengembalikan ke editor, ke jurnal itu per email. Nah, makanya web IT itu salah satu petugas IT di jurnal itu atau yang
berperan dalam operasi OJS, dia yang harus bertindak sebagai reviewer, kemudian memasukkan tulisan itu ke sistem. Jangan menunggu sampai sampai selesai, karena itu kan akan kelihatan Pak tanggal-tanggalnya kan. Jadi kalau semua satu tanggalan kan jadi pertanyaan, kok dari penulis kembali ke ini pada tanggal yang sama. Tetapi kalau di sistem itu begitu masuk langsung Bapak masukkan ke sistem, tidak apa-apa, biar yang lain masih tertunda, kita tunggu gitu. Tetapi jangan dikumpul setelah semua proses selesai baru teman-teman masukkan melalui sistem. Jadi kalau bisa misalnya kalau author mengirim via email, ya hari itu juga langsung bertindak sebagai penulis, masukkan ke sistem melalui OJS. Kemudian editor memproses, kirimkan ke reviewer. Nah, kalau reviewer juga mengirim via email, hari itu juga langsung dimasukkan ke sistem. Jangan kita tunda supaya kelihatan bahwa rekor dari tanggal 20, kemudian tanggal 23, kemudian tanggal 25 seperti itu. Tapi kalau menunggu sampai semua proses selesai kemudian diproses via OJS, saya kira itu akan kesulitan karena nanti rekamannya atau rekam jejak itu akan kelihatan kemungkinan pada tanggal yang sama atau tanggal yang tidak begitu terlalu jauh. Jadi bisa ya Pak Hari, ya memang tidak apa-apa. Oleh karena itu editor selalu, tim editor ini saya sarankan kalau bisa jangan hanya 1-2 orang. Sekitar 5 atau 6 orang dan salah satu harus menjadi operator OJS. Jadi dia yang akan berfungsi untuk memainkan peranan sebagai penulis, sebagai reviewer ketika mereka mengirimkan naskah itu bukan melalui sistem, maka dia yang akan memainkan peranan itu. Bisa ya Pak Hari? Ya, berarti intinya adalah mengenai tanggal Pak ya. Kita mengatur tanggal ya. Jadi benar. Buat jarak tanggalnya ya gitu ya. Oh ya. Ya mengerti Pak. Jelas. Itu. Ya itu dari karena rekaman itu kan akan dilihat sejak naskah masuk sampai dengan dipublikasi kan. Kalau jaraknya terlalu dekat akan jadi pertanyaan juga kan, karena dikasih waktu ke reviewer kan sekitar 2 minggu. Kembali lagi dikasih 2 minggu lagi ke author. Jadi itu yang kita harus atur. Makanya kalau bisa jangan menunggu sampai semua proses diatur di luar OJS baru dimasukkan ke sistem. Begitu dikirim via email hari itu langsung masukkan saja melalui sistem gitu, melalui OJS supaya kelihatan naskah masuk tanggal 27 September. Nanti 3-4 hari kemudian sudah dikirim oleh editor, dikirim ke reviewer. Nah, kalaupun reviewer mengirim kembali tidak melalui sistem, berarti perhitungkanlah antara 1-2 minggu itu tulisan itu dimasukkan lagi ke sistem oleh operator OJS sehingga kelihatan bahwa memang waktu yang ditentukan berada dalam kisaran waktu yang diharapkan antara 1 sampai 2 minggu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Ya. Satu lagi nih Pak, terakhir pertanyaannya Pak. Tidak Pak, yang terakhir ini harus banyak pertanyaan supaya semua puas gitu. Ini sederhana pertanyaannya Pak. Terkait email Pak. Email sebenarnya dilihat juga tidak Pak? Pakai menggunakan email universitas atau email umum, Gmail, Yahoo seperti itu. Itu dipertimbangkan juga tidak Pak dalam penilaian. Contohnya misalkan reviewer mengirimkan menggunakan email Gmail gitu ya. Kemudian penulis autor sama mungkin yang dari dosen dari universitas lain menggunakan emailnya Gmail bukan email universitas. Itu jadi pertimbangan penilaian juga atau tidak Pak? Kalau email sebenarnya nggak jadi masalah Pak. Yang penting ada rekamannya kan masuk ke sistemnya kelihatan. Jadi kalau dia mau menggunakan email pribadi juga nggak masalah. Tetapi sebaiknya kita yang di pengelola jurnal kita menggunakan akun afiliasi atau lembaga supaya kelihatan lebih qualified begitu Pak. Karena kalau misalnya tim editor yang ketua editor aja pakai Yahoo, kemudian anggotanya pakai Gmail, nanti kelihatan terus UPJ-nya di mana gitu kan. Sementara yang menerbitkan jurnal ini kan UPJ. Jadi sebaiknya kalau pengelola, menurut hemat saya, kita menggunakan email lembaga atau email afiliasi. Kalau kita punya email akun-akun pribadi ya silakan, tapi untuk kepentingan ini sebaiknya kita menggunakan akun yang afiliasi atau lembaga. Sehingga betul-betul kelihatan bahwa memang ini karena pengelola jurnalnya adalah UPJ, maka semua akun yang digunakan adalah akun UPJ atau akun resmi dari universitas. Kira-kira demikian Pak Hari. Terima kasih Pak Freddy.
Baik, terima kasih Pak Hari. Untuk teman-teman yang lain, apakah Izin Freddy. ya, silakan Pak Rukman. Silakan. Terima kasih Freddy. Selamat pagi Pak Freddy. Pagi Pak. Ya, saya kebetulan saya kemarin membaca SK Dirjen Dikti mengenai akreditasi jurnal ya. Nah, ini ternyata ada beberapa hal yang menurut saya agak memberatkan ya. Mohon saran Pak Freddy, kira-kira gimana? Ini nanti saya akan sharing bagian-bagian yang saya soroti ya. Mohon saran Pak Freddy, kira-kira gimana kita mengakalinya ya? Karena ini ternyata semakin strict sepertinya ya. Admin boleh saya sharing screen sebentar? Oke, ini SK Dikti mengenai pedoman akreditasi jurnal ya. Jadi yang kemarin di breakdown ke dalam nilai-nilai itu diambil dari sini ternyata ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin ada trik dari Pak Freddy gimana mengakalinya ya. Pertama yang dikasih nilai katanya kalau diterbitkan oleh organisasi profesi ilmiah katanya terkait bidang ilmu. Ya, misalnya dalam contoh ini Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Kimia dan sebagainya. Ya. Tapi yang boleh kerjasama itu adalah di pusat katanya. Jadi bukan di tingkat wilayah atau cabang. Ya, oke lah. Mungkin kita bisa mengusahakan kerjasama kalau dari kami dari sistem informasi mungkin dengan Persatuan Insinyur Indonesia itu bisa. Ya, tapi artinya kan tetap gimana caranya supaya nilainya bagus ya, karena inisiatornya kan kita. Jadi mereka hanya menyatakan kerjasama saja begitu. Ya, apakah boleh dibalik, bukan dibalik ya, dibikin seolah-olah sama-sama ya. Walaupun yang mengelola UPJ, tapi sepertinya ini adalah satu jurnal yang memang dikelola sama-sama. Karena kebetulan saya tahu di Persatuan Insinyur Indonesia ini belum ada jurnal yang di bidang sistem informasi, informatika. Jadi kalau kita menawarkan mungkin saja mereka mau. Ya, tapi kan tetap inisiator kita yang mengelola kita, mereka hanya kerjasama, gitu ya kira-kira. Atau bahkan mungkin sementara pasang nama saja. Ya. Ini gimana bagusnya mensiasati ya kalau dari Pak Freddy ya. Kemudian ini nilainya lebih rendah kalau perguruan tinggi bekerjasama dengan lain nilainya kan lebih rendah ini ya di Betul. Kemudian nah ini yang agak saya katakan agak berat dia Mitra Bestari. Ternyata Mitra Bestari itu tidak boleh katanya, tidak boleh menjadi apa tadi merangkap ya. Bukan anggota dewan penyunting. Iya. Bukan menyunting, bukan penelaah tamu, bukan buat editor. Jadi Mitra Bestari itu murni Mitra Bestari. Tidak boleh dirangkap ya. Sedangkan kita kan, ya kemarin Pak Freddy juga ceritanya tidak mungkin kadang-kadang mengandalkan mitra di luar saja. Ya pasti ada di dalam juga. Ya, sedangkan kita kan terbatas. Biasanya yang kompeten di dalam itu juga terlibat. Kalau tidak mau, terlibat dalam pengolahan jurnal. Nah, ini kira-kira bagusnya gimana ini Pak? Kita pakai nama atau gimana kira-kira? Ini dari apa tadi? SK Dirjen betulan ya. Dan setelah ke bawah mungkin banyak sekali yang sebetulnya cukup berat juga buat kita, terutama yang masih awal-awal ini. Apakah kita jalan luapannya atau gimana caranya supaya bisa mendapatkan keuntungan ya. Jadi pada saat dinilai nanti ternyata kita sudah punya model yang cukup. Ya, apakah ada trik-triknya Pak Freddy? Terima kasih. Baik, kalau saya memang bisa saja yang inisiator kita dari kampus ya, tetapi kemudian kita mengatur ke dalam bahwa ini memang bukan hanya dari kampus, tapi juga dengan lembaga profesi yang mau kita ajak bekerja sama. Gitu. Jadi rahasia kan di kita, bukan kita mau bilang, oh ini kita yang inisiator, enggak kan? Tetapi kita yang simpan rahasianya kan? Kan yang ditampilkan hanya bahwa ini memang adalah kerjasama antara perguruan tinggi dengan lembaga profesi. Jadi silakan saja, kalau saya tidak jadi masalah Pak. Tinggal kita ngomong ke mereka bahwa nanti kita buat seakan-akan bahwa ini jurnal dikelola berdua gitu, sekali toh mungkin mereka hanya namanya. Nah, emangnya kalau kita sudah kasih SK itu terus kita mau kasih pengumuman, kayak enggak lah kan? Iya kan? Itu sama saja dengan menjual kesalahan kita sendiri ke asesor. Jadi kalau saya diatur ke dalam saja Pak, tidak jadi masalah. Artinya apa? Kalau poin tertinggi bisa kita capai, kenapa kita mau cari yang rendah kan? Kenapa cuma mau UPJ? Kalau bisa gandeng yang Persatuan Insinyur Indonesia, ya silahkan. Kami saja selama ini baru main di tingkat provinsi, belum baru saya lihat ini. Makanya saya bilang, berarti kita harus ganti strategi lagi nih. Kita harus menyurat ke katakanlah Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia yang di pusat, karena memang mereka mau kan yang di pusat gitu kan. Nah, tetapi bagi kita yang penting sudah ada dulu kerjasamanya. Kalau ditingkatkan itu lebih gampang kan. Nah, persoalan itu UPJ yang kelola, tetapi kemudian nanti kita tulis di situ bahwa antara lembaga profesi dan UPJ, kenapa tidak? Kan kita jaga itu kan. Nah, dengan jaminan bahwa mereka bersedia gitu. Kalau ditanya oleh asesor, mereka akan memberikan jawab, oh iya ini kami membantu.
membantu dalam katakanlah penyebar luasan informasi, iya kan? Ke rekan-rekan sejawat yang punya bidang ilmu yang sama. Itu kan cukup. Mereka tugasnya hanya untuk spread out informasinya keluar bahwa ini ada apa? Jurnal ini yang sebenarnya relevan dengan bidang ilmu kita. Jadi saya kira itu yang pertama. Dan kalau bisa meraih poin yang tertinggi, jangan segan-segan keluarkan semua jurus yang sudah kita peroleh kan. Kalau perlu panggil satria yang sedang bertapa di gunung, turun, mari kita sama-sama susun kekuatan, gitu kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan apa namanya tadi yang Pak bilang untuk reviewer itu, memang ini makanya di kami punya reviewer itu banyak, Pak. Reviewer kami banyak. Kami membuka jaringan seluas-luasnya. Bahkan kemarin pengalaman setelah dari Muhammadiyah Surabaya, mereka kemudian memberikan informasi di jurnal mereka bahwa mereka mau merekrut reviewer dan editor. Nah, terus saya bantu di sini dengan mencari teman-teman yang latar belakang ekonomi untuk membantu. Karena mereka memerlukan juga reviewer dan editor dari luar. Nah, memang ke depan akan lebih ketat. Dewan editorial dia tidak boleh terlibat dalam melakukan ini review naskah. Mereka hanya tingkat terakhir ketika naskah mau dipublikasi baru mereka dilibatkan. Apalagi ada dua pendapat yang berbeda dari reviewer. Tetapi jangan selalu gitu kan. Nah, oleh karena itu selalu saya sarankan jangan segan-segan mengontak orang yang punya bidang ilmu yang sama, tunjukkan Ruhman, wah berarti reviewer poin kita akan dikurangi, gitu kan? Nah, jadi itu yang selalu saya bilang. Editor dia murni hanya untuk penentuan naskah akhir di publikasi. Sedangkan reviewer memang dia melakukan proses penyuntingan sampai dengan persiapan untuk publikasi. Oleh karena itu, selain dari dalam yang tidak bertindak sebagai editor, perlu juga punya relasi dengan kawan-kawan sejawat yang ada di luar UPJ tentunya. Gitu. Jadi tidak mesti hanya dari perguruan tinggi, Pak. Dari industri atau apa, kalau memang orangnya memang bidangnya itu, kenapa tidak? Gitu. Jangan kita hanya batasi untuk orang kampus saja. Jadi kalau punya bidang ilmu yang sama, kemudian pakar di bidangnya tetapi bukan dari perguruan tinggi, bisa saja kita pakai. Dari lembaga-lembaga penelitian atau lembaga-lembaga profesi yang sejalan dengan bidang ilmu kita, kenapa tidak? Begitu. Bisa ya, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Auredi. Terima kasih, Bu Fitri. Ada lagi dari yang lain? Dari mungkin urban community, Bu Pak Ju, Bu Fitri. Jadi kira-kira juga mungkin apa yang sudah didapatkan dari selama 5 kali ini, ya apakah paling tidak itu memberikan gambaran atau bahkan tim sudah mempersiapkan materi yang akan di set up di mana? Boleh silakan Pak Bu. Boleh tanya menanggapi Pak Edi. Silakan Pak Ju. Pak Jan dulu kali. Pak Jan udah masuk tadi. Ya udah nggak apa-apa Pak Jo dulu aja. Nggak apa-apa. Sorry, suara Pak Chan ternyata ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, sama aja. Saya ngelihat Pak Jo speakernya nyala, jadi saya pikir suaranya kok beda. Oke Pak Chan, silakan Pak Chan. Jadi gini ya, terkait dengan jurnal ini kan kita awalan ini kan banyak juga misalkan menggunakan waktu di data sharing yang berbeda itu kan dianjurkan juga melibatkan mahasiswa. Sedangkan kan kita juga ada keterbatasan juga berapa jumlah artikel yang dari dalam gitu ya. Padahal kan kita pengennya juga pelibatan mahasiswa itu, artikel mahasiswa itu banyak gitu. Karena ini kan kaitannya dengan akreditasi prodi gitu ya. Nah itu gimana sih supaya membalance gitu ya, jadi antara artikel yang di dalam kemudian dengan artikel yang di luar. Nah
Itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua itu sebagai awalan ini apakah kita boleh gitu mengambil artikel dari misalkan dari luar nih, sebenarnya sih nggak pas banget dengan jurnal gitu ya, tapi supaya untuk memenuhi kuota gitu ya, kuota jurnal dari luar, karena ini kan baru awalan ya. Oke, kita masukin gitu, walaupun sebenarnya temanya itu nggak pas banget. Nah, itu gimana tuh, Pak? Itu aja sih. Terima kasih, Pak Chan. Ini sebenarnya lagunya sama, namanya masih baru, kita pasti dari dalam yang banyak. Kami juga seperti itu. Jadi kalau hal-hal begitu, jangan terlalu dikhawatirkan. Karena memang reviewer juga, atau maaf, asesor juga mereka pasti tahu, apalagi kalau kita belum terakreditasi kan. Nah, tetapi memang kita harus berupaya kalau bisa ada dari luar. Nah, tapi kalau awalnya memang kuotanya belum cukup, tidak apa-apa, kita dari dalam dulu. Dan kami juga memang melakukan hal yang sama. Sampai kami terus memohon ke teman-teman gitu yang ada, teman-teman di luar, bisa tolong dikirim artikel. Nah, sehingga mereka mengirimkan, kemudian kita proses. Tetapi kalau itu memang pada awalnya dari dalam yang banyak, tidak menjadi masalah, Pak Chan, jangan khawatir. Tapi tetap yang penting rutinitas dia itu yang tercapai. Frekuensinya on time, itu yang harus dijaga. Nah, kalau itu sudah bagus, persoalan dari dalam dari luar itu soal nanti. Yang penting rutinitasnya, kemudian frekuensinya tetap terjaga. Nah, kemudian yang berkaitan dengan mahasiswa, memang kemarin prodi kami di sini ketika mau diakreditasi, memang disarankan juga. Kenapa tidak ada tulisan mahasiswa? Karena mereka juga mau melihat bahwa mahasiswa terlibat dalam proses publikasi ilmiah. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sarankan, kami di sini berupaya untuk membuat template jurnal itu ke dalam ringkasan seminar hasil mahasiswa sebelum mereka mau masuk ke ujian komprehensif. Sehingga ketika mereka menjadwalkan ujian komprehensif, yang harus mereka penuhi bahwa naskah ringkasan mereka untuk seminar hasil sudah mengikuti template jurnal kami. Nah, dengan catatan ketika selesai ujian, maka itu tugas pembimbing untuk memperbaiki naskah itu supaya layak untuk dipublikasikan. Dengan demikian, maka mahasiswa menjadi penulis pertama, pembimbing pertama dan kedua menjadi penulis kedua dan ketiga. Sehingga kita punya penulis mahasiswa. Nah, itu beberapa trik yang bisa kita gunakan. Sedangkan nantinya setelah berjalan lancar semua, kita baru bisa mulai mengatur. Kalau bisa ya komposisinya 50-50. Jadi kalau memang naskahnya, kan paling sedikit naskah 5 kan per satu kali terbit. Ya kalau 2 dari luar, 3 dari dalam kan cukup satu nomor. Terus berikutnya lagi 2 dari luar, 3 dari dalam. Kan cukup. Atau 3 dari luar, 2 dari dalam. Nah, oleh karena itu saran saya, jangan kita mengambil atau menetapkan jumlah naskah yang terlalu tinggi dulu awalnya. Kan minimal 5, ya sudah 5 aja cukup per satu kali terbitan. Setelah terakreditasi, jurnal kita dilirik, semakin banyak tulisan masuk, ya tinggal kita atur. Apakah jumlah naskah per terbitan kita tingkatkan menjadi 7, 8, atau 9, atau frekuensi per tahun kita tingkatkan dengan jumlah terbitan sama. Misalnya 5, tetapi dari 2 kali terbit setahun kita bikin 3 kali terbit setahun. Mengapa? Karena stok tulisan kita cukup. Setelah penulis dari luar melihat bahwa jurnal kita terakreditasi. Reviewer kita punya track record publikasi yang baik. Demikian juga editor kita punya track record publikasi yang baik. Nah, kalau pada awal belum seperti itu, janganlah itu menjadi penghalang, tetapi itu seharusnya menjadi penyemangat bahwa kita pasti akan lalui tahapan ini. Karena kami juga mulainya seperti itu, Pak. Jadi tidak usah khawatir. Dan itu harus kita jaga. Yang penting momentumnya harus jelas. 2 kali terbit, bulan Juli, Oktober. Juli, Oktober. Makanya saran saya, jangan dulu ambil jumlah naskah yang terlalu tinggi. Kalau bisa ya, sekali terbit, 5 naskah. Cukup. Itu kan memang naskah setiap kali terbit. 2 kali terbit setahun. Cukup. Begitu kita ajukan dapat
4 sin theta 3, kekuatan kita kira-kira demikian. Baik, ada lagi Pak Jo tadi mungkin? Tadi Pak Chan udah Pak Chan. Pak Chan udah. Pak Freddy terputus. Pak Freddy kayak putus ya? Pak Freddy terputus sekali. Ya, good fit ya. Masih ada nggak Pak? Terputus, tapi tadi sempat ada, cuma nggak ada suaranya. Sekarang belum ada nih keluarnya. Keluar. Iya, terkendala jaringan. Ada Pak Freddy sudah masuk. Oh, udah masuk ya? Ya. Tapi nggak ada suaranya. Pak Freddy. Pak Freddy udah. Pak Freddy sudah ada. Pak Freddy, apakah suara kami terdengar Pak Freddy? Halo Pak Freddy. Bisa Pak Edi, bisa. Ya. Bisa. Ya Pak. Gimana Pak Chan sudah terjawab apa menjadi pertanyaan Pak Chan? Kelihatannya sudah Pak Jo. Silakan Pak Jo selanjutnya. Baik, selamat pagi Pak Freddy. Saya ingin menanyakan yang pertama masalah nama gitu ya. Nama jurnal ini kan kami akan membuat jurnalnya namanya untuk Pengmas kami Journal of Urban Community. Nah, kami sudah cek di Google gitu, belum ada yang pakai gitu. Tapi kan namanya kan dicek di Google, belum tentu itu menyatakan benar belum ada yang dipakai. Nah ini juga nanti nama ini, karena nama ini emang ya banyak kasus juga ya seperti di Indonesia. Kemarin baru-baru ini warkop, ada yang warkopi gitu tambah ini jadi masalah kan. Ini apa kita mesti pakai dihaki apa gimana ya? Terus satu lagi misalnya nama yang kami udah buat nih Jordan Urban Community, tiba-tiba ada yang udah buat gitu tanpa kita udah di searching itu masalah nama bagaimana Pak sebaiknya? Jadi kita mau pakai nama dari internasional gitu, begitu. Mau ditanggapi dulu Pak yang namanya. Recording in progress. Baik, terima kasih Pak Jo. Jadi memang apa nama ini sebenarnya kita sudah punya nama, tidak apa-apa kita pakai nama itu aja Pak, tidak bermasalah. Hanya saja kalau nama itu yang penting dia jangan terlalu luas dan kalau boleh dia
memang spesifik sesuai dengan bidang ilmu kita. Nah, oleh karena itu ada banyak nama yang kita lihat, misalnya katakanlah ya, di kami saya memberikan contoh. Jurnal Ilmu Peternakan, terus nanti yang lain tambah Jurnal Ilmu Peternakan Tropis, yang lain tambah Jurnal Ilmu Peternakan Terintegrasi. Jadi itu sebenarnya cuma trik-trik saja supaya maksudnya namanya nggak sama. Tetapi kalau memang untuk yang sudah Pak Jo dan kawan-kawan siapkan, saya kira ya silakan saja pakai nama itu, nggak apa-apa. Kan nanti tinggal kita mengecek lagi gitu. Nah, untuk sekarang ini mungkin bisa dilacak dulu kan di beberapa jurnal ada nggak yang pakai nama itu. Nah, kalau ada mungkin ya tinggal dimodifikasi gitu, disesuaikan dengan nama yang memang tidak sama persis dengan nama jurnal yang sudah ada sebelum. Nah, akan tetapi pada saat kita mulai membuat nama, seyogianya memang kita juga mengecek ke jurnal-jurnal yang lain. Ada nggak yang sama dengan nama jurnal kita? Gitu. Mungkin untuk sementara itu ya Pak Jo, bisa ya? Ya, bisa Pak. Bisa menjawab ya. Nanti kita akan cek lagi dan kita akan diskusikan. Terus Pak, yang berikut ini masalah dengan ini Pak, SK. Sebagai apresiasi akademik ini kami kan akan mengajukan supaya diberikan SK. Ini yang mengeluarkan SK sebaiknya siapa gitu Pak ya? Apa dari AP2M sama ini kan untuk Dewan Redaksi dan Reviewer. Namun saya pikir lagi yang reviewer ini kan mereka kan tugasnya begitu ada naskah kan ya, kalau ada naskah dia review. Nah, nanti kalau dia review itu dia reject atau dia accept atau dia suruh revisi dan sebagainya itu mereka kalau nggak dapat penugasan bagaimana ya? Ini yang buat reviewer ya. Kalau Dewan Redaksi kan sudah pasti dia namanya terpampang ya di dalam ini. Itu pakai SK atau jadi SK-nya maksudnya per periodenya per tahunan atau per berapa gitu Pak yang biasa dilakukan di Unipa gitu tempat Bapak. Kalau di kami untuk reviewer, kalau di kami tidak ada SK-nya Pak. Oh, ya. Hanya setiap kali mereka selesai melakukan review terhadap naskah, kita segera mengirimkan Certificate of Appreciation. Okay. Jadi ucapan terima kasih karena sertifikat itu bisa juga mereka gunakan untuk angka kredit sebagai reviewer. Kemudian sekarang dengan adanya Pablons itu di sistem kita bisa klik salah satu bagian, terus nanti ucapan terima kasih itu muncul, mereka bisa gunakan itu mengirim ke Pablons sehingga track record mereka sebagai reviewer akan terdata oleh Pablons. Jadi itu ada nanti coba nanti saya cek ke kawan-kawan yang bagian OJS ini di sebelah mana supaya nanti saya infokan ke pengelola jurnal yang ada di UPJ. Nah, tetapi yang ada di kami itu ketika kita klik di reviewer itu akan muncul list semua yang pernah melakukan review terhadap naskah kami. Dan kami susun berdasarkan abjad, kemudian di samping nama ada afiliasinya. Kalau dia punya Google Scholar ID akan kami kasih di situ Google Scholar ID. Kalau punya Scopus ID juga kami tulis di sebelahnya. Nah, sehingga nanti di situ akan kami kasih keterangan bahwa misalnya katakanlah Abidin 2018 sampai 2019. Artinya dia hanya melakukan pekerjaan review pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Kemudian katakanlah Budi Utomo, dia 2018 sampai sekarang. Artinya sejak 2018 sampai 2021 dia tetap adalah reviewer aktif. Artinya sedang menjalankan tugas. Sehingga ini juga menjadi poin bagi asesor untuk melihat kita punya sejumlah reviewer, tetapi mana yang sudah tidak lagi menjalankan tugas atau pada periode tertentu, mana yang aktif sampai sekarang, mana yang hanya dari tahun 2018 sampai pada tahun-tahun tertentu. Jadi itu seperti itu. Tetapi kami tidak buatkan SK. Hanya setiap kali mereka selesai mereview satu naskah, kami kirimkan sertifikat ucapan terima kasih. Demikian Pak Jo, mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Ini mudah-mudahan bisa diterapkan juga nih Pak Edi di Widya Kala. Soalnya saya review dapat sertifikat. Ya. Ada tanya Pak, untuk siapa reviewernya maksudnya Pak ya? Iya.
Ada Pak sebenarnya, cuman yang semester yang lalu ini Pak Jo review itu menyusul sertifikatnya Pak. Ada Pak, ada sertifikat untuk reviewer dari Widya Kala. Kalau Dewan Redaksi itu dibikin apa? SK gitu Pak ya? Gimana Pak? Pak Freddy, kalau yang buat Dewan Redaksi editorial board. Kalau di kami dibikin SK. Oke. Dibikin SK. Editorial ada SK-nya Pak. Silakan diatur, mau per 2 tahunan, atau mau per tahun, kemudian kita upgrade lagi. Kan sekarang dengan semakin, artinya katakanlah jurnal kita terakreditasi, berarti kita punya kans untuk juga bergain dengan editor-editor lain kalau mereka mau. Apalagi kan itu menjadi poin tertentu kan bagi editor. Wah, ini jurnalnya Sinta 2, kalau saya jadi editor di situ kan bagus. Nah, jadi itu silakan. Jadi sekarang tergantung mau dibikin per tahun silakan, dan setiap tahun kita ganti editornya sesuai dengan bidang ilmu, atau kita bikin per 2 tahun. Jadi terserah kita. Kalau saya silakan disesuaikan dengan kekuatan di masing-masing jurnal dan network yang kita miliki. Demikian Pak Jo, terima kasih. Ini ada tambah lagi bisa Pak? Oh, silakan. Tidak apa-apa Pak. Ini masalah ini Pak ya, masalah naskah ya. Saya lihat beberapa pernah saya juga, pengalaman saya juga, saya pernah memberikan berikan naskah gitu ke jurnal, dan pada waktu di jurnal itu kok ada yang hilang gitu ya, berapa kalimat apa gitu, tanpa pengetahuan saya gitu. Mungkin mereka melihat masalah estetika ya, mungkin setelah format ininya, format template-nya itu saya kelebihan berapa baris atau berapa halaman atau ini, sehingga dia mengini. Cuman yang bagian yang di delete, yang dihapus itu kayaknya jadi menginikan arti daripada yang saya mau sampaikan itu nggak tercapai gitu. Tapi ya udah, karena udah diterbitkan saya nggak mau ini. Nah, ini masalah proses ini kan kadang-kadang kita lihat juga ya, misalnya ada juga suatu jurnal yang bilang halamannya harus genap gitu, sampai halaman genap gitu. Kalau halaman yang ganjil kan dia nanti mungkin ganjil itu kan buat judul baru gitu ya, buat judul baru. Nah, ini model-model seperti ini apa kita harus terapkan dulu gitu di awal. Nah, misalnya kalau nanti kita lihat, wah kok kayaknya kelebihan berapa baris udah masuk ke halaman baru gitu. Nah, ini apakah pernah mengalami proses seperti ini Pak di Unipa Pak gitu ya, waktu Bapak mengurus ini. Nah, ini saya minta masukan gitu dari Bapak, bagaimana nih caranya supaya antara author dan antara kami sebagai pengelola gitu. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau jumlah halaman kan ada batas gitu loh. Di ini berapa banyak jumlah halaman itu bisa diterbitkan ya. Artinya kita mengejar yang maksimal kalau memang itu. Tetapi ada juga jurnal yang menetapkan katakanlah harus sekian halaman. Ya. Karena setelah mereka transfer ke bagian ke template jurnalnya, mereka sudah prediksi dari sekian halaman A4 itu akan jadi berapa halaman di jurnal mereka kan? Sesuaikan. Demikian juga ada yang membatasi figur tidak boleh lebih dari ini, kemudian tabel kalau boleh jangan berlebihan gitu kan? Itu memang tergantung pengelola jurnalnya. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah kelebihan halaman, ya memang kami juga kelebihan artinya cuma lebih sedikit 2-3 kalimat. Memang kami juga mengalami hal tersebut. Tetapi tugas editor untuk melakukan proses editing, dan setelah dia berada di tahap copy editing, dia harus dikembalikan dulu ke author supaya author melihat apakah naskah yang siap diterbitkan ini memang tidak mengurangi kontennya sesuai dengan apa yang mereka kirim dari awal, sekalipun sudah dilakukan proses penyuntingan. Karena kalau kita melakukan proses penyuntingan tanpa mengembalikan ke author, nanti hal yang sama seperti apa yang Bapak alami. Justru yang dibuang nilai pentingnya yang seharusnya masuk di situ, tetapi di-cut di situ kan. Tetapi apa boleh buat? Buat saja apa yang boleh, karena sudah terlanjur dipublikasi kan. Tapi kalau aturan kalau di kami Pak, setelah kami lakukan proses copy editing, itu dalam bentuk galley proof, setelah dijalankan dengan Turnitin, kami kembalikan ke penulis. Meminta mereka mengecek apakah naskah ini sudah sesuai. Memang proses penyuntingan sudah berlangsung, tetapi apakah tidak mengurangi konten atau isi maksud daripada naskah tersebut. Sedangkan kalau untuk pengaturan dia kelebihan 2-3 baris, itu kita bisa mainkan di figurnya Pak. Besar kecil figurnya itu bisa kita atur kan.
Atau katakanlah tabel, kita atur di situ. Atau katakanlah ya keterangan tabel, kita jangan bikin 12 tapi kita bikin 10 katakanlah. Tetapi itu harus sesuai dengan template loh, jangan sampai di template tidak ada itu terus kita mainkan sendiri di dalam naskah. Wah, itu berabe juga itu. Itu bisa berbahaya. Jadi memang semua harus kita pertimbangkan dengan baik. Oleh karena itu memang saran saya pengelola jurnal itu jangan hanya 2, Pak. Kalau 2, 4 mata saja nggak cukup. Acara tukul 4 mata itu nggak cukup, harus 12 mata paling tidak. Supaya memang betul-betul melihat dengan jeli detail dari naskah sebelum dipublikasikan. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Siombing. Masih Regar. Regar, Pak. Ya, terima kasih Pak Freddy untuk masukannya. Iya, terima kasih Pak Jo. Ya Pak Freddy melanjutkan dari yang Pak Jo tadi Pak Freddy. Kadang-kadang sebenarnya kan sudah di setting di editing ya. Artinya ketika sudah masuk editing nanti kita share ke author. Tapi authornya itu nggak aware Pak. Maksudnya nggak aware untuk bahwa dia sebenarnya dikasih kesempatan untuk mengedit dan sebagainya. Nah kita juga sudah coba hubungi author juga nggak aware. Kayaknya juga males author. Ya udah terima terbit aja gitu ya Pak. Jadi kalau kita nunggu respon mereka untuk istilahnya proofreading dari dia punya sendiri itu tambah panjang lagi gitu Pak. Itu gimana Pak? Memang kalau mau itu ya kita terpaksa harus melakukan secara pribadi saja. Memang kadang-kadang memang pandangan pertama mempesona. Selanjutnya terserah Anda, kita mainkan saja sesuai aturan di dalam. Karena memang kalau mau menunggu, nanti terlalu lama memang Pak, benar. Tetapi itulah fungsinya Dewan Editorial itu. Karena mereka yang tahu persis kondisi naskah sesuai dengan mereka punya bidang ilmu ya. Sehingga mereka kita minta pertimbangan. Kalau ada, artinya ini setelah katakanlah autor lambat merespon ya Pak, mau tidak mau kita harus eksekusi memang. Tetapi kita harus melibatkan Dewan Editor karena mereka ini adalah Dewan Pakar yang kita libatkan dalam proses publikasi. Jadi penentuan terakhir itu ada di Dewan Editor. Kalau memang penulis agak lama. Memang penulis zaman now seperti itu Pak. Apalagi kalau mereka sudah di atas angin bahwa tulisannya akan pasti terbit. Malas mereka hanya mau terima jadi. Ini yang bahaya. Memang sekali-sekali perlu dikasih pelajaran juga penulis-penulis yang begini. Tetapi kita juga harus mengejar produksi tepat waktu, frekuensi terjaga, on time. Jadi mau tidak mau kita memang harus kerja keras. Tetapi itulah, dengan adanya Dewan Editor, saya kira fungsi mereka kita maksimalkan di situ, Pak. Kemudian kita minta saran mereka. Kira-kira demikian ya? Bisa ya, Pak Edi? Ya, Pak. Jadi itu salah satu pengalaman ya, Bapak calon pengelola jurnal. Belum lagi nanti ada juga yang sudah direview oleh reviewer. Reviewernya hanya bilang bahwa ini perlu revisi major gitu, dan kemudian si penulis itu tiba-tiba upload revisinya tapi nggak ada revisi sama sekali. Ya yang lama itu, yang pertama itu yang sudah direview, terus kemudian ketika kita minta balikin review lagi, nanti dia akan bilang itu aja terserah mau diterbitin mau enggak silakan. Nah itu kadang ada yang begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang macam-macam autor kita itu macam-macam di Indonesia, apalagi yang senior. ya tapi ini jangan pengalaman ini maksudnya sebagai ini kedepannya itu kita akan menghadapi banyak hal-hal yang unik-unik gitu ya. Jangan patah semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Ini masih mending yang tadi Bapak Freddy ya sudah di titik editing ya. Iya. Itu masih di titik setelah direview kita kirim ke by OJS ke author untuk revisi, dan kemudian ternyata author itu nggak revisi sama sekali, dia upload kembali artikel asli yang sudah direview itu. Ini apa maksudnya ya? Itu yang kadang bikin tertawa tapi juga bikin panas dingin kita karena kita sudah harus jadwalnya terbit dan sebagainya itu. Kalau masih panas dingin nggak apa-apa, tapi kalau malaria nih bahaya, kita di Papua nih langsung rumah sakit UGD langsung. Tapi itulah Pak, memang seninya mengelola jurnal di situ Pak. Artinya
ini jangan menjadi penghalang atau membuat kita patah semangat. Justru ini menjadikan kita, autor ini maunya apa sih? Mau saya depak dia dari sini ya? Maunya dia seperti itu kan? Itu. Harusnya kita tambah semangat. Kurang ajar juga nih autor ini kan seperti itu. Tetapi jangan membuat kita, waduh ini gimana nih kalau semua autor begini ya? Iya kan? Tapi saya kira dengan semakin kita punya pengalaman, kita akan lebih arif, lebih bijaksana menyikapi hal-hal seperti ini. Artinya kita sudah matang dalam mengelola jurnal. Tinggal yang kita lihat ini kualitas autor yang masuk ini dia mainnya di liga mana ini. Jangan sampai liga antar kampung baru dia mau mainnya di liga nasional, kan nggak mungkin kan. Nah oleh karena itu ini yang menjadi dasar bagi kita untuk selalu juga memperhatikan bahwa kalau penulis ini kualitasnya, dan kita harus track recordnya di Google Scholar juga. Apakah memang dia, jangan sampai ini yang pertama tulisan masuk terus ogah-ogahan lagi mau memperbaiki dia kan. Autor-autor seperti ini perlu kita kasih pelajaran juga. Kadang-kadang kita sudah minta maaf ya, reject aja. Ya, mau tidak mau kita juga harus menjaga kualitas jurnal kita kan Pak. Jangan cuma abal-abal kan, ke depan ya harus kita sekali-sekali reject juga supaya kelihatan oleh asesor. Oh, ternyata jurnal ini tidak hanya terus menerima tidak pernah menolak. Nanti kan enak sekali kalau cuma terus menerima kan. Sekali-sekali juga perlu sakit nggak kalau ditolak ya. Nah itu. Demikian Pak Edi. Baik Pak Freddy, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Freddy. Iya Pak Roman, silakan Pak. Terima kasih. Mana Pak Freddy melanjutkan pertanyaan Pak Chan Hero Anwar tadi mengenai penulis dari luar ya. Jadi yang saya tanyakan adalah kalau misalnya ada satu artikel itu yang menulis satu orang dosen UPJ, satu lagi dosen dari luar UPJ, yaitu apakah hitungannya ini penulis luar atau bukan gitu ya. Kemudian kalau misalnya menulis 3 orang, satu dosen UPJ, dosen PTS lain, jadi ada dari 3 perguruan tinggi. Apakah ini kita anggap penulisnya berasal dari 3 perguruan tinggi? Ya, jadi kan tadi diharapkan kan sebagusnya tidak dari internal saja. Ya, tapi kalau tulisan yang ditulis oleh internal dan dari luar, apakah itu dihitung dari luar atau internal? Ya. Kemudian yang kedua ya ini saya baca di panduan ini kan aspirasi wawasan ya. Jadi semakin banyak penulis di luar negeri katanya ya. Jadi semakin bagus kalau cuma dari satu negara nilai kita 1, kalau 2 negara itu 2, kalau 3 sampai 5 negara nilainya 3 ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah yang menghitung penulis di luar negeri ini, ya, apakah dia itu adalah harus benar-benar warga negara asing atau orang luar negeri ya, atau bolehkah orang Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, ya, atau sedang bekerja di luar negeri atau di Indonesia tapi di perusahaan luar negeri, ya, kalau dia menulis atas nama institusinya, apakah itu dihitung sebagai penulis luar juga? Ya, jadi nanti dilihat namanya Indonesia kok, tapi dia dari Jerman atau dari Jepang, ya, apakah itu termasuk ya sedang kuliah di sana atau bekerja di sana? Apakah itu termasuk tulisan dari luar? Gitu Pak Freddy, terima kasih. Baik, saya dari yang belakang tadi ya Pak. Memang bukan berarti penulis dari luar terus tidak boleh orang Indonesia kan, nggak begitu. Yang kita lihat dari luar itu kan afiliasinya kan, institusinya gitu kan, bukan orangnya, ya kan? Orang bisa orang Indonesia, tetapi kalau kemungkinan dia sedang berada di luar karena studi, kemudian dia menulis atas nama universitas tempat studinya, ya itu dihitung penulis dari luar, gitu kan? Kemudian kalau ada penulis dari UPJ dan penulis dari luar. Nah, sekarang tinggal tergantung penulis pertamanya kalau dari UPJ, tetapi untuk yang dikorespondensi siapa? Apakah yang penulis UPJ atau penulis dari luar gitu? Gitu kan? Tetapi selama ini yang dimaksud dengan penulis dari luar itu memang murni. Jadi tidak ada satu dari dalam terus 2 dari luar, itu tetap saja dianggap ini dari dalam, seperti itu pengalaman kami seperti itu. Tetapi kalau yang sekalipun orang Indonesia tetapi afiliasi yang dia gunakan katakanlah lembaga dari luar karena dia sedang studi atau bekerja di sana, itu dianggap sebagai penulis dari luar sekalipun dia orang Indonesia karena yang dilihat kan afiliasinya bukan orangnya tuh. Saya kira seperti itu ya Pak Rufman. Tetapi kalau saya memang sekaranglah waktunya kita untuk semakin memperkuat network kita. Karena kalau network kita semakin baik, jangan pernah merasa khawatir dengan jurnal yang kita kelola. Karena mereka pasti akan tertarik. Apalagi kalau mereka sudah lihat terbitnya tepat waktu, frekuensinya terjaga, dewan editornya oke punya, reviewernya juga mantap. Itu saya kira tidak ada hal lagi yang mau menghalangi mereka untuk melakukan submisi ke jurnal kita. Nah, oleh karena itu pada awalnya mungkin secara kualitas memang belum begitu bagus,
Tapi secara berkala kita harus tetap meningkatkan kualitas jurnal kita. Karena apa? Sasaran kita kan bukan hanya Sinta 34. Pasti semua mau ke Scopus kan? Nah, oleh karena itu ya itu yang harus kita kejar. Nah, kayak kemarin teman-teman di Surabaya saya bilang tampilan OJS-nya sudah bagus, fitur-fiturnya sudah bagus dalam bahasa Inggris, tetapi isinya itu masih dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga saya sarankan kalau boleh, kalau fiturnya sudah menggunakan bahasa Inggris, keterangan di dalam fitur juga sebaiknya dalam bahasa Inggris supaya kita tidak kerja berulang kali gitu kan. Kalau kita mau naikkan peringkat ya otomatis kan semua harus pakai bahasa internasional seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau saya yang dianggap luar tuh memang betul-betul murni dari luar. Kecuali dia yang penulis utama, kemudian kawan dari UPJ itu di penulis kedua ketiga, oke. Jadi artinya yang menjadi perhatian utama kan penulis utamanya. Gitu. Kira-kira demikian, Pak Rufman. Terima kasih, terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Boleh saya Pak Edi? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Edi. Pak Freddy mau tanya terkait juga dengan tadi menyambung dari Pak Jo atau teman lain. Misalkan tadi ada, kalau di kami itu misalkan nanti kan jurnal Pengmas ya Pak ya, ada jurnal untuk mahasiswa, maksudnya mahasiswa penulis, lalu juga dosen. Apa itu ada pengaruh Pak, misalkan penilaian terhadap penulisan mahasiswa, mahasiswa yang menulisnya mahasiswa atau dosen itu lebih tinggi mahasiswa atau lebih tinggi dosen, itu yang pertama. Penulisnya mahasiswa, apakah harus ada pembimbing, dosen pembimbingnya juga? Karena mungkin terkait di tempat kami itu ada MBKM proyek di desa yang rencananya juga mungkin luarannya adalah jurnal atau seperti laporan KKN, itu adalah jurnal, apakah penulis pertama ataukah mahasiswa yang penulis pertama. Lalu yang kedua, terkait tadi kita itu jangan langsung banyak ya Pak ya, 10 gitu ya, tapi boleh 5 dulu, nanti kelihatan progres, misalnya kelihatan ada progresnya nanti bertambah atau bagaimana Pak itu untuk penilaian ke dalam akreditasi. Dan juga mungkin terlihat tadi misalkan kita sekali-sekali boleh juga menolak gitu ya Pak ya, biar ada kelihatan bahwa kita ini tidak selalu menerima semua. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Pak. Memang ketika kita baru awal mengelola jurnal, rasanya gimana gitu kalau mau menolak tulisan kan? Kita butuh tulisan ini. Terus kalau kita tolak, nah itu kan. Tetapi kalau memang sudah berjalan dengan baik, kemudian kita mau mempertahankan substansi daripada penulisan naskah itu, ya sekali-sekali perlu juga kalau memang tidak relevan atau memang nggak pas. Tapi itu kan harus berdasarkan hasil reviewer. Jadi harus ada review di situ. Kalau memang hasil review menyatakan bahwa tidak layak, ya terpaksa harus kita tolak seperti itu. Gitu. Kemudian susunan penulis ya tadi ditanyakan mahasiswa, kemudian dengan dosen pembimbing. Pada prinsipnya kalau memang itu merupakan kegiatan bersama, artinya dengan dosen pembimbing tidak jadi masalah. Mahasiswa penulis pertama, dosen pembimbingnya penulis berikut. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa seperti BEM atau katakanlah ada organisasi profesi mahasiswa dalam kampus, ya terus mereka menulis sendiri, ya tidak apa-apa, mereka sendiri tanpa ada dosen karena memang itu kegiatan mereka. Apakah ini mempengaruhi nilai? Sejauh ini saya kira tidak, karena tidak dibedakan bahwa nilai untuk penulis mahasiswa lebih rendah daripada nilai untuk penulis dosen. Dan kalau kita lihat publikasi internasional, justru banyak yang menulis adalah mahasiswa. Pembimbingnya hanya dompleng di belakang. Di Indonesia pun begitu. Karena persyaratan untuk seminar, persyaratan untuk ujian terbuka, ujian tertutup, akhirnya ya numpang tenarlah nama pembimbing. Padahal nggak berbuat apa-apa katakanlah. Hanya membimbing pada saat penulisan tesis atau penulisan disertasi, tetapi merangkum itu ke dalam bentuk jurnal mungkin tidak terlibat. Harus kita tuangkan ke dalam jurnal karena dari 100 halaman katakanlah mau dituangkan ke dalam 5-6 halaman itu bukan pekerjaan mudah. Oleh karena itu memang diharapkan pelibatan di dalam.
Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa tidak ada perbedaan nilai antara penulis mahasiswa dan penulis dosen. Demikian ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Sangat menjawab. Terima kasih, Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Fitri, Pak Freddy. Ada lagi, Pak, Bu? Kita sudah siap ini, sudah siap semua bahan-bahannya untuk itu. Membangun UCS-nya. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih Pak Freddy, banyak sekali yang sudah kami dapatkan dan memberikan gambaran kepada kami khususnya yang baru akan memulai bahwa mengelola jurnal ilmiah ini nggak gampang ya. Jadi penuh perjuangan, kerja keras, terus juga ketabahan hati menghadapi review dan autor ya. Terus menghadap juga siap untuk deg-degan karena sudah waktunya mau terbit tapi reviewer belum kembalikan tulisan atau sudah direview si autor belum revisi ya. Jadi ada banyak hal yang akan kita hadapi dan apa yang disampaikan Pak Freddy selama 5 hari ini semuanya itu adalah yang kami alami ya Mas Heri ya, kita alami di Widya Kala ya. Jadi persis seperti itulah ya. Nah, tapi saya ingat sekali Pak Freddy di awal menyampaikan kepada kita semua ya bahwa kita itu harus tetap semangat gitu. Ya, semua kesulitan pasti akan kita lewati gitu. Ya. Jadi nggak boleh pesimis gitu. Seingat saya Pak Freddy pernah sampaikan itu ya. Jadi karena ada apalagi sekarang Bapak Ibu ada nilai plus juga sebagai pengelola jurnal ya. Bisa untuk BKD pengertian. Sekarang kalau dulu kan nggak ada ya, nggak masuk kan bisa BKD pengertian. Artinya itu dinilai lah ada walaupun di dalam pengelolaan jurnal itu rata-rata pengelola jurnal itu pro bono ya. Jadi ini kerja sukarela. Tapi ada banyak hal selain pemberian kredit dari pengelolaan jurnal saat ini untuk BKD, JAD dan sebagainya. Tapi kalau dari saya itu adalah banyak belajar ya Pak Freddy ya. Jadi dengan sebelum kita kirim ke review kan kita baca dulu kan sebagai editor kan, baca dulu artikelnya. Oh ada ilmu kayak gini ya. Jadi kita banyak belajar dari artikel-artikel. Sejelek-jeleknya artikel itu pasti ada insight yang baru yang kita dapatkan. Itu seninya ya Pak Freddy ya, seninya untuk mulai jurnal. Jadi apa yang Pak Freddy sampaikan selama 5 hari itu semua kita alami di Widya Kala dan mudah-mudahan ini tidak membuat pesimis tapi justru menambah optimisme kita ya karena kita sudah tahu nih mau melangkah ini loh yang akan kita hadapi kendalanya ini dan sebagainya sehingga kita tetap semangat untuk menyelesaikan tugas sebagai pengelola jurnal. Dan berharap sekali bahwa setelah ini 3 jurnal bisa meluncur ya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Freddy untuk bimbingannya selama ini sangat bermanfaat bagi kami semua calon-calon pengelola jurnal maupun kami yang sedang mengelola jurnal. Sekali lagi kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan masih komunikasi terus Pak ya. Mungkin nanti tukeran reviewer dengan Widya Kala Pak. Karena kami juga ada terkait dengan sustainability environment, kayaknya juga ada terkait dengan jurnal Bapak. Nah, nanti bisa tukeran reviewer Pak ya. Bisa Pak. Terima kasih sekali Pak. Baik, waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Fitri. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Edi. Pak Freddy, mungkin hari ini adalah mungkin nanti Pak Agus mohon dari Pak Agus untuk memberikan kata penutup di dalam rangkaian kegiatan pengelola jurnal selama 5 hari kemarin sampai dengan hari ini. Kepada Pak Agus dipersilahkan. Terima kasih Bu Fitri.
Terima kasih pertama-tama untuk Pak Freddy atas kebersamaan kita, walaupun 5 hari, namun nampaknya kita sudah seperti rekan yang cukup akrab lama, Pak ya. Mudah-mudahan ini juga selain sebagai detaser, ini juga menjalin persahabatan baru dengan Pak Freddy, dengan Universitas Papua. Tentunya ini hal yang sangat positif, sangat membantu kami. Apa yang Pak Freddy sharingkan pada kami ini membantu kami untuk menginisiasi jurnal-jurnal baru di UPJ. Tentunya melalui apa yang Pak Freddy sharing, kita semua sudah paham bagaimana jatuh bangunnya pengelola jurnal. Dulu di awal-awal juga Widya Kala juga sangat sepi, Pak Freddy. Jadi Widya Kala itu kala-kala terbit, kala-kala nggak terbit. Tapi untungnya sekarang sudah rutin, sudah cukup lancar. Bahkan Pak Edi Pur juga sudah kebanjiran naskah. Ini kita sangat bersyukur. Memang kendala di kita itu sumber daya, Pak Freddy. Jadi memang yang ingin ataupun yang punya passion untuk mengelola jurnal itu memang masih cukup sedikit. Jadi mungkin kadang Pak Edi juga kewalahan juga. Tapi niat baik dari rekan-rekan di Prodi untuk menginisiasi jurnal tentunya harus kita sambut positif. Terima kasih juga atas saran Pak Freddy selama ini. Tentunya ini akan memberikan bekal bagi para pengelola jurnal untuk melakukan proses tata kelola jurnal yang rapi, yang baik, sehingga pada akhirnya kita semua berharap jurnal-jurnal ini bisa naik kelas, bisa terakreditasi. Widya Kala pun juga bisa masuk ke ring 1 atau 2 di Sinta Ristek Brin. Akhir kata, mewakili seluruh jajaran pimpinan, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Freddy sekali lagi. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari pertemanan kita, tapi justru ini adalah awal bagaimana kita menjalin persahabatan, menjalin jejaring, dan juga menjadi mitra yang saling membawa manfaat satu sama lain. Terima kasih juga untuk Pak Edi Pur, Bu Fitri, Mas Heri, dan Mas Alit atas kerja kerasnya mengawal proses data sharing ini, khususnya dengan data share Pak Freddy dari awal hingga akhir. Tentunya kalau tidak pandemi ini sangat menarik sekali ya Pak Freddy ya, boleh main ke UPJ. Itu adalah hal yang tentunya dampaknya mungkin akan jauh lebih berbeda. Tapi mudah-mudahan lain kali kita juga bisa bermain ke Papua, Pak. Saya ini belum pernah main ke Papua. Suatu saat mungkin bisa jalan-jalan ke Papua. Demikian siap, mungkin Bu Fitri. Selamat untuk Bapak Ibu juga. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti 5 sesi data sharing ini dengan sungguh-sungguh. Semoga semuanya membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Agus, mungkin ini ada sertifikat Pak Agus yang akan diberikan kepada Pak Freddy. Terlihat untuk ini. Ya, terima kasih. Terima kasih dari Pak Freddy. Ini ada sedikit ucapan terima kasih kami. Kami tidak memberikan banyak mungkin, tapi ini adalah sebagai tanda ataupun sebagai ucapan terima kasih kami memberikan selembar sertifikat untuk kesediaan Pak Freddy Patiselano sebagai detaser di Universitas Pembangunan Jaya. Untuk rekan Pak Freddy juga kami sudah siapkan, nanti kami akan kirimkan juga Pak Freddy. Ya, terima kasih. Mohon diterima dengan baik sertifikat ini. Terima kasih. Baik. Bagus ya. Mungkin sebagai penutup Pak Freddy, buat kami kata-kata penutup yang akan menjadi bagi kami. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih. Saya justru berharap di hari terakhir ini serangan balik dari kawan-kawan di UPJ sudah berkurang, tapi ternyata mungkin karena pembakarannya semakin tinggi, serangannya malah semakin membuat kita keteteran. Padahal menurut saya kalau hari terakhirnya kita tinggal santai-santai saja berdiskusi. Tapi untuk saya satu hal yang menarik, artinya teman-teman berkomitmen untuk sama-sama mengelola jurnal itu pekerjaan yang bukan gampang, tetapi pekerjaan yang bagi saya membawa berkah untuk kita semua, karena kita membantu orang lain sebenarnya, bukan diri kita sendiri, kita membantu orang lain. Jadi kalau kita melakukan dengan hati yang senang, hati gembira, kemudian tanpa pamrih,
ya nanti ya, mungkin berkahnya tidak di situ, tapi ada lain yang kita terima sebenarnya. Yang kedua, kita menjalin network ini, jaringan, dan saya berharap jika ada hal-hal yang diperlukan jangan segan-segan, nomor WA saya silakan dikontak atau kita bisa bertukar pikiran. Dengan senang hati saya sepanjang bisa membantu, saya juga akan memberikan masukan ataupun saran untuk pengembangan jurnal-jurnal yang ada. Kemudian untuk pengetahuan Ibu Bapak, nanti saya akan membagi di grup ini link penilaian untuk asesor, karena ini penting bagi saya sebagai pelaporan ke kementerian. Oleh karena itu saya berharap Ibu Bapak bisa berpartisipasi. Ada 5 pertanyaan nanti di komentar untuk di Google saya bagikan, dan mohon partisipasi Ibu Bapak untuk terlibat. Dan ini adalah pertisas kedua yang saya bisa akhiri. 3 hari yang lalu saya sudah akhiri 5 hari pertemuan dengan Muhammadiyah Surabaya, hari ini dengan UPJ. Kemungkinan besok atau lusa itu saya selesaikan juga dengan Puang Rima Galatung di Wajo, Sulawesi Selatan. Dan saya masih ada sekitar 5 hari lagi dengan teman-teman Nahdlatul Ulama di Yogyakarta, karena mereka memang 10 hari untuk diseminasi hasil-hasil pengabdian, teknik penyebar luasan informasi dan teknologi ke masyarakat. Nah, jadi khusus untuk penyebar luasan hasil-hasil pengabdian. Oleh karena itu, atas nama saya secara pribadi, tapi kami juga dari Universitas Papua membuka dengan hati yang senang kalau ada kerjasama ke depan. Mungkin awalnya kita mulai dengan jurnal, tapi kemudian ada hal-hal yang lain, karena ada fakultas-fakultas misalnya yang punya bidang ilmu sama, silakan, saya akan membantu sebisa mungkin. Dan sepanjang kegiatan 5 hari, jika ada hal-hal yang mungkin kurang enak, ya mudah-mudahan itu jangan kita simpan di hati, tetapi marilah hal-hal yang baik yang kita petik, karena itu yang akan sama-sama kita gunakan untuk peningkatan jurnal kita di masing-masing kampus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi, tetap membina komunikasi, saya dengan senang hati ikut membantu jika diperlukan. Selamat siang, saya kembalikan ke Ibu Fitri. Terima kasih. Pak Edi, perlu ada menyampaikan? Pak Edi Purwanto, cukup Pak? Iya, sudah cukup. Tadi sudah saya. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu, tolong absen jangan lupa, dan juga mungkin Pak Freddy, kita mungkin bisa dokumentasi terlebih dahulu ya untuk di kegiatan ini hari terakhir. Mungkin teman-teman yang belum on kamera, tolong di on kamera sebentar. Mas Heri, bisa dibantu Mas Heri? Nah, Bapak Ibu silakan menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Di sini ada 2 layar ya. Boleh dihidupkan terlebih dahulu. Masih kita tunggu. Oke, layar pertama terlebih dahulu ya. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami tutup. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan semua ini menjadi awal yang baik bagi kita semua. Lalu juga tadi yang membawa keberkahan semua, terutama juga Pak Freddy yang telah berbagi. Mudah-mudahan suatu saat akan berjumpa tapi tidak secara virtual, tapi bisa bertemu langsung ya Pak ya. Apakah Bapak yang ke tempat kami atau kami yang ke Papua ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan kita tetap terjalin silaturahmi kami, tidak sampai di sini saja. Terima kasih untuk kebersamaan selama 5 hari iri dengan mengucapkan selamat Pak. Tetap semangat. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Pak Freddy. Saya selalu Pak. Terima kasih Pak